Lalu tahun 2019 saya juga ikut UDWSN di kecamatan, lalu menang masuk juga kabupaten dan provinsi, tapi di provinsi saya belum rezeki. Di studio podcast Fatma Berkelas. Kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya bakalan memotivasi, menginspirasi, dan siapa tahu belajar idola kalian nih guys. Ada Kak Raya. Hai. Kita bakalan cari lebih dalam lagi tentang siapa sih Kak Raya ini dalam episode Bipres, Bincang-Bincang Prestasi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kebetulan kan kami ini kan salah satu siswi SMP 4 yang mengikuti karate ya. Boleh diceritain nggak sih ke teman-teman semua pertama kali kamu terjun di dunia karate? Ya, jadi dulu saya nggak pernah mikir atau punya niat lah istilahnya buat masuk karate. Tapi orang tua saya bilang kalau kamu ikut karate, insya Allah kalau kamu berprestasi, juara-juara itu bisa masuk ke sekolah impian kamu kayak gitu. Jadi pertamanya itu dari motivasi orang tua ya? Ya. Kalau kita masuk di bidang karate kan pasti ada sulitnya. Nah itu boleh nggak sih diceritain bagian tersulitnya di dalam karate? Ya, jadi kalau sulitnya itu kita harus mentalnya juga harus kuat juga, karena di situ dibuat disiplin tegas kayak gitu. Dan kalau misalkan ada pertandingan yang mepet dengan waktunya, itu kita juga harus ngebut supaya bisa mendapatkan hasilnya maksimal. Selain kesulitan kan juga pasti ada sisa senangnya sama teman-teman mungkin sama pelatih, boleh nggak sih diceritain juga? Ya, jadi kalau teman-teman semua kita tanding terus kalah, nah itu pasti teman-teman juga saling support, saling semangat gitu. Dibilangnya kalau jangan menyerah, masih ada yang lainnya gitu. Terus kalau pelatih juga selalu kasih support supaya bisa berkembang lagi dan nggak down terus gitu. Jadi teman-teman sama pelatih itu juga harus kasih support juga ya buat kita biar kita mentalnya nggak down pas pertandingan. Nah di depan ini kan ada piala lomba karate juara 2. Nah boleh diceritain nggak sih pas ada event lomba ini? Ya, jadi itu saya pertama kali ikut UDWSN SMP tingkat kabupaten. Jadi saya belum tahu tuh kayak usulnya dari mana aja, siapa aja, gerakannya kayak gimana aja. Saya juga awalnya kayak deg-degan gitu kan. Tapi pas dilihat ya alhamdulillah dapat juara 2. Pertama kali langsung juara 2 ya? Iya. Kamu kan bisa meraih juara 2 kan udah hebat banget, apalagi itu pertama kali ikut pertandingan. Nah, apa sih prinsip yang ada di diri kamu yang bisa bikin semangatmu bangkit lah? Ada nggak? Jadi yang pastinya nggak akan menyerah, dan kalaupun kita kalah dalam pertandingan itu bisa menjadi acuan dan pembelajaran kita untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya. Dan saya percaya bahwa usaha tidak mengkhianati hasil. Pelatih saya juga pernah berkata, jika kamu ingin menjadi sang juara, maka berlatihlah seperti sang juara, kayak gitu Kak. Selain dari pertandingan O2SN ini, ada nggak sih pertandingan lagi itu mungkin di luar sekolah? Jadi saya dulu kelas 2 itu, kelas 2 SD, saya ikut O2SN tingkat kecamatan. Alhamdulillahnya itu saya baru pertama kali langsung juara 3. Lalu tahun 2019 saya juga ikut UDWSN tingkat kecamatan, lalu menang masuk juga kabupaten dan provinsi, tapi di provinsi saya belum rezeki. Lalu saya juga pernah ikut di Pura tahun 2021, itu juara 1 kata. Terus November 2022 kemarin saya
juga salah satu atlet Pokda yang mewakili Magetan kayak gitu. Berarti selain dari piala di depan ini sudah banyak kali ikut tanding berarti ya. Sebelumnya ikut kata atau komite atau mungkin dua-duanya? Dulu sempat pernah ikut kata, tapi pindah ke komite kayak gitu. Selain dari prestasi yang kamu miliki ini kan di belakangnya kan pasti ada support system yang selalu ada di belakangmu. Boleh kasih tahu nggak sih? Itu yang pertama pasti orang tua, karena orang tua yang selalu nganterin kita, doakan kita dan selalu mendampingi kita. Yang kedua juga ada pelatih yang selalu mensupport gitu supaya bisa berkembang lebih baik lagi kayak gitu. Kira-kira Kak Raya ini punya motivasi nggak sih Kak buat ada di kelas yang mungkin bakal lanjutin prestasinya Kak Raya? Oh ya, buat adik-adik kelas itu kalau ada yang berkomentar negatif atau menyepelekanmu sudah abaikan saja dan bungkam mulut mereka atas pencapaianmu. Itu kan motivasi buat adik-adik. Ada nggak sih Kak saran buat Spatma ini? Buat Spatma semoga bisa menciptakan ekstrakurikuler kayak bulu tangkis, karate atau pencaksilat kayak gitu. Semoga saja Spatma bisa lebih berkembang besar, terus ekstrakurikulernya lebih banyak ya. Terima kasih juga buat Kak Raya sudah mau datang di studio podcast ini. Sampai sini saja perbincangan kita sama Kak Raya. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya.